So if you have any question, please chat me via WhatsApp ya Akmal, so that tidak terganggu maksudnya nanti yang lainnya. Saya akan inilah kalau ada yang baru masuk tuh accept-nya tuh di mana ya? Oke. Yeah, I will share my screen. Can you see my PowerPoint now, ladies and gentlemen? Yes, sir. All right, thank you. Yes, sir. Yeah. Okay. Yeah. Meaning and process of translation. Okay, so what is translation? As you can see on your monitor, you can find some definition, yeah, proposed by the some experts of translation. Translation consists of, in general, translation consists of transferring the meaning of the source language text, biasanya kita singkat dengan SLT, into the receptor language text, kita singkat dengan RLT ya, atau biasanya kalau di sini source, di sini target ya. Receptor dan target itu sama ya. Jadi kadang-kadang kamu nanti dihadapkan dengan singkatan-singkatan yang baku yang secara umum di dalam penerjemahan ada SLT ya, stands for source language text, ada kebalikannya ada TLT, target language text atau receptor language text ya. But biasanya yang dua ini yang sering saya temukan, receptor itu jarang banget ya. Jadi ada source, ada target ya. Source inilah bahasa sumbernya. Hasil yang kita terjemahkan ini ke bahasa lain disebut dengan target language. Okay. Yeah, let's go on to the first definition. According to Catford in his book 1965, translation, he mentioned that translation is the replacement of textual material. Jadi ada di sini replace, artinya place-nya itu jadi sama-sama artinya, tapi teksnya yang berbeda. Jadi artinya replacement di sini adalah perubahan bentuk kata, bukan makna. Makanya disebut dengan di sini replacement of textual, ya. In one language by equivalent textual material in another language. Jadi kalau di dalam penerjemahan pasti ada bahasa sumber dan bahasa sasaran. Makanya disebut in one language to another language. Jadi itu yang disebut dengan penerjemahan menurut Catford. Jadi there is a replacement of textual material. Kita ada yang baru masuk ini. Ya, kita lanjut. Menurut Catford tadi replacement of textual material. Kalau menurut Naida and Tabor, they propose that translation, ya, in translation consists of reproducing. Jadi tadi ada replacement, di sini ada reproducing, sama-sama hanya penggantiannya katanya saja mereka pilih yang berbeda. Jadi di situ ada memproduksi kembali. Jadi sudah ada teks awal dan diproduksi kembali menjadi teks B. Jadi ada dua teks jadinya. Itu bukan, jadi bahasa awal itulah teks pertama yang original. Teks kedua itu hasil penerjemahan, itu adalah kopiannya tapi dalam bentuk bahasa lain. Jadi translating consists of reproducing the receptor language to the closest natural equivalent ya, into the source language message ya. Yang pertama katanya first in terms of meaning and the second style. Ya, let me saya jelaskan dalam bahasa Indonesia, mudah-mudahan kalian sudah paham, tapi saya tekankan lagi. Jadi di sini ada katanya memproduksi kembali ya teks dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Jadi ada dua teks jadinya. Tapi yang pertama kita harus fokus sebagai penerjemah adalah menyampaikan makna. Ya. Karena every language has its own unique form or structure. Karena setiap bahasa kan punya struktur yang berbeda. Jadi kita fokusnya adalah mentransfer makna dulu. Not the form, not the structure atau the style. Sampai sini sudah paham adik-adik?
Kalian masih dengar saya? Halo? Dengar, Pak. Ya, Masih, baik. Sir. Baik ya. Ketika hanya diam saja seperti ini, saya takutnya kayak kemarin loh. Saya udah capek-capek selama 15 menit ngobrol, ternyata koneksi saya yang terputus. Ya, participant can chat with no one. Oke. Itu menurut Naida and Tabor. Let's go to the next. Yeah. This is according to Breslin. Yeah, Breslin stated that translation is the general term referring to the transfer of thoughts and idea. Nah, sama saja sih pengertiannya. As I told you just now, mereka hanya menggunakan kata yang meaningnya sama. Kalau tadi ada reproduce, di Catford ada replace, Naida and Tabor bilang reproduce, di Breslin atau si Breslin mengatakan transfer. Jadi sama-sama memproduksi sesuatu dari satu benda ke benda yang lain. Di sini berhubungan dengan bahasa, dari bahasa lain dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Jadi di sini transfer of thoughts artinya meaningnya yang harus ditransfer, ya. Jadi kalau tadi di situ ada meaning, kalau di sini thoughts and ideas. Thoughts and ideas kan artinya makna, semantically, ya. Jadi bukan secara baku kita terjemahkan seperti itu. Karena kalau idiom nanti, kalau bahasa-bahasa idiom, verb, proverb, idiomatic expression seperti majas, we cannot translate word per word, ya. Karena nanti meaningnya agak tidak tersampaikan dengan baik, atau malah meaningnya distorted, tidak dapat meaningnya karena kita terjemahkan kata per kata. Karena idiom punya makna tersendiri, ya. Oke, itu menurut si Breslin. We go on to the next expert. Ya. Pinhook stated, translation is a process of finding a TL equivalent for an SL utterance. Jadi equivalent di sini adalah persamaan makna. Jadi nanti kita akan mempelajari lebih lanjut apa equivalent, apa non-equivalent. Ya. Karena ketika kamu menemukan kata yang tidak ada maknanya atau tidak ada persamaan katanya di bahasa sasaran atau ke bahasa yang kamu terjemahkan, itu sebuah masalah. Nah, bagaimana kamu nanti menyelesaikan masalah tersebut? Nanti kita akan mempelajari secara khusus teknik penerjemahan, ya. Bagaimana teknik-teknik untuk mengatasi atau mencari padanan kata yang tidak ada di bahasa sasaran. Okay, so translation is a process of finding a TL equivalent for an SL utterance. As I told you just now, TL stands for target language and SL stands for source language text. Okay. The most common student, the most well-known expert di dalam dunia penerjemahan itu Newmark, ya, karena dia menyatakan ada 8 metode, ada prosedur. Jadi paling lengkap sepertinya dari Newmark mengenai teori penerjemahan, ya. Okay, according to Newmark, translation is a craft consisting of in the attempt to replace a written message and or statement in one language by the same message and or statement in another language. Di sini saya kurang menyukai definisi si Newmark ini, karena kalau dia bilang di sini oral statement, yang mana tadi? Di sini nggak ada oral, ya. Kalau ada oral statement itu interpreting. Kamu bedakan nanti apa bedanya interpreter dengan translator, karena dua pekerjaan yang sangat berbeda, ya. Kalau interpreter itu directly, kalau translator itu via document atau textual, ya. Oke. Nah, di sini dia mengatakan ada di sini pekerjaan yang, ya, berhubungan dengan usaha-usaha untuk menggantikan pesan yang atau menyampaikan pesan. Jadi replace a written itu artinya mencari padanan kata yang maknanya sama, ya, atau pernyataan yang maknanya sama dari sebuah bahasa ke bahasa yang lain. Jadi sama saja dari Breslin, Newmark, Catford, Naida and Tabor, itu all the experts itu menyatakan translation itu sama saja. Jadi mencari padanan meaning, ya, makna yang sama, mentransfernya ke bahasa sasaran. Jadi ada bahasa sumber yang disebut dengan
source language, ada bahasa sasaran yang disebut dengan target language, ya. Jadi sama saja. Jadi kalau kamu nanti disuruh menyimpulkan, kamu bisa simpulkan. Jadi saya nggak akan bertanya nanti seperti kita SMA dulu ya. Apa sih pengertian terjemahan menurut Pinhook? No. Jadi saya meminta kamu untuk memparaphrase, mencari pada membuat pengertian menurut kamu tapi tetap meaningnya sama. Nah, itu yang dibutuhkan sebagai akademisi ya. Jadi tidak copy paste, tidak menghafal ya. Oke. Menurut Macquarie in his book 1980 di 1980 dia menyatakan translation involves the rendering of a source language text into the target language text. So to ensure ya, untuk memastikan bahwasanya satu seperti yang saya jelaskan tadi, maknanya duluan yang harus kita cari. So the meaning, we gain the meaning first, not the form, not the structure. Ya, and then finally setelah meaningnya dapat, baru kita nanti mengubahnya sesuai dengan gaya bahasa di bahasa sasaran. Contohnya ketika kita terjemahkan big ball, kita terjemahkan besar bola. Oh, ini kan kalau di bahasa Indonesia beda. Harusnya bola besar. Jadi noun-nya dulu baru adjective. Kalau versi Inggris kan berbeda kan, jadi terbalik. Jadi adjektifnya dulu baru noun. Kalau di Indonesia noun dulu baru adjektif. Jadi antara menerangkan diterangkan, diterangkan menerangkan. Nah, itu nanti di akhir setelah kita dapat dulu makna dari kata, frasa atau kalimat tersebut. Oke. Jadi semua expert menyatakan hal yang persis sama ya, persis samanya katanya saja yang berbeda. Oke. Nah, ini nanti sehubungan dengan tugas yang kamu akan lakukan ya. Nah, di saat kita menerjemahkan, itu disebut dengan translation process. How to proceed the translation. Bagaimana kita melakukan sebuah penerjemahan. Ya. Nah, biasanya kalau langkah secara umum, ya, langkah secara umum dinyatakan oleh si Larson seperti ini. Ada 3 langkah yang secara umum dilakukan oleh seorang penerjemah. The first is to study the lexicon. Kamu sudah belajar sintaks ya, atau intro to linguistic ya. Jadi kamu harus tahu apa leksikon ya. Jadi leksikon itu adalah sebenarnya kata. Jadi kamu mempelajari dulu ini. Biasanya kita gitu ya, secara umum ketika kita melihat teks ini apa ya artinya ya. Nah, kita ada problem di situ. Ketika kita tanya diri kita, pasti kita ingin tahu ini bahasa, misalkan kita menemukan kata misalkan watashi. Ini di bahasa Indonesia apa ya artinya ya. Nah, disitulah kita menemukan problem ketika kita kata tersebut kita belum menemukan atau belum dapat maknanya di bahasa sasaran ya, atau di bahasa kita lah. Karena kita ingin mengetahui, karena kita orang Indonesia, kita nggak tahu padanan makna kata tersebut di bahasa Indonesia. Itu adalah sebuah problem. Nah, bagaimana proses atau langkah yang kamu lakukan untuk menemukan maknanya? Yang pertama adalah to study the lexicon. Kamu lihat kata yang sulit tersebut, and then ada langkah kedua, analyze it. Di saat meng-analyze inilah kita membuka kamus. Kalau tidak ada kamus, berarti kita cari di website. Kan gampang banget sekarang. Kita cari padanan kata ini biasanya berkolokasi dengan kata apa, ya kan? Atau kalau tidak ketemu di website, langkah terakhir sih sebenarnya kita bertanya kepada native speaker si teks yang memakai teks tersebut. Contohnya kita menemukan kata anata, itu kan bahasa Jepang ya. Kita tanya aja ke orang Jepangnya atau teman kita yang tinggal di Jepang atau yang pernah ke Jepang atau yang lagi belajar bahasa Jepang. Nah, itu disebut dengan analyzing. Ya, kita tadi studying di sini mencari padanan kata yang kita tidak temukan artinya atau tidak kita temukan meaningnya di bahasa sasaran. Ya, ketika itu kita punya problem, and then bagaimana mencari padanannya, and then kita analyze, ya, in order to determine, untuk menentukan apa sih artinya, ya. And then langkah terakhir setelah kita dapatkan maknanya,
Misalkan kata tersebut berada di kalimat watashi wa, watashi no namae wa Gunawan des. Oh, jadi kalau itu berarti reconstruction. Di bahasa Indonesia gimana ya kalimat ini diterjemahkan? Itu namanya reconstruct. Ketika kita terjemahkan tadi misalkan masih secara literal, watashi wa, watashi no, saya adalah nama Gunawan. Ah, ini strukturnya nggak benar nih di bahasa Indonesia. Makanya kita reconstruct. Jadi secara umum 3 langkah yang dilakukan seorang penerjemah: studying, analyzing, and reconstructing. Itu menurut si Larson. Bagaimana menurut Naida and Tabor? Sama saja. Kata si Naida ini si siapa? Larson ya. Kata si Naida and Tabor seperti ini. Jadi ada SLT. Oke. Di sini ada TLT. Ya, sebelum ada TLT, langkah pertama kita sudah melihat teksnya, menganalisis dulu. Sama dengan apa yang tadi dikatakan si Larson tadi, yang pertama adalah studying. Sama, analisis itu langkah yang pertama. Ya, menganalisis dulu, melihat dulu mana kata-kata yang sulit. Kok tidak ada padanan katanya? Misalkan orang Inggris menemukan kata sarung di dalam novel dan dia ingin menerjemahkan kata sarung itu di bahasa Inggris, kan tidak ada kata sarung. Bagaimana cara orang Inggris tersebut menerjemahkan kata sarung ke bahasa Inggris? Ya, karena dia ingin menerjemahkan mungkin puisi atau novel berbahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Karena mereka kan suka ya ke budaya orang Asia, khususnya di Indonesia. Nah, di situ dia menemukan problem, ya, menganalisis dulu masalah. Nah, ya, setelah itu di saat menganalisis inilah sebenarnya dia mencari padanan meaningnya, ya, cari mana yang sulit, terus cari, terus transfer. Setelah transfer itu adalah proses menerjemahkannya. Di sini pun masih ada masalah ketemu. Gramatikalnya, strukturnya pasti berbeda satu sama lain. Setiap bahasa memiliki struktur yang berbeda. Ketika punya masalah dengan struktur baru restructuring. Sama ya, hanya kata yang berbeda. Kalau si Larson bilang tadi ada studying, analyzing, dan reconstructing, tapi si Naida and Tabor bilang analisis itu sama dengan studying. Jadi analisis dia taruh di atas ya. Analysis, ya, transferring and restructuring. Sedangkan si Larson bilang studying, analyzing, and reconstructing. Oke, kalau di Naida and Tabor restructuring, ya, sama ya, mengubah formnya, ya. Oke, adik-adik, begitu. Jadi singkat, padat, dan jelas. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Jadi yang kita bahas hari ini hanya meaning dan proses penerjemahan. Nah, sekarang kalian saya berikan tugas. Ini materi kita yang masih selanjutnya ya. Nah, sekarang saya berikan tugas seperti ini. Lihat teks ini, kalian bisa screenshot ya. Tugas kalian itu adalah ya. Describe the steps that you do while translating a document. Jadi kamu jangan langkah 3 yang tadi ya, tapi yang saya inginkan adalah langkah pertama. Contohnya membaca. Kamu lihat teks. Ini teksnya ya. Kamu bisa screenshot sekarang. Saya belum kasih dokumen ini untuk kalian karena di dalam ini masih ada materi kita selanjutnya ya. Lihat. Boleh kalian screenshot ya, atau file yang khusus ini nanti saya kirim saja, saya copy paste ya, bisa di copy paste. Saya kirim di grup biar enggak nanti susah ngetiknya lagi. Kamu lihat teks ini, saya hanya kasih 2 paragraf. Nah, bagaimana cara kamu ketika sudah melihat teks? Berarti yang pertama kamu lakukan apa? Membaca. Jadi yang pertama, saya secara umum dulu ya, yang saya lakukan membaca. Setelah membaca, saya ngapain? Coba. Ada yang mau jawab? Bagaimana cara kamu? Karena kamu kan sudah belajar nih. Mungkin sebelum-sebelumnya kamu sudah mencoba menerjemahkan teks lagu atau
apapun yang kamu ingin terjemahkan di iklan, kamu ingin melihat artinya di bahasa Indonesia, iklannya kan berbahasa Inggris, jadi kamu ingin bagaimana cara setelah kamu membaca, berarti ada nggak di sini kata-kata yang sulit kamu temukan? Kalau ada, berarti menggarisbawahi kata yang sulit. Misalkan di sini saya nggak tahu arti excitement, ya, contohnya. Oke, and then mencari keseluruhan kata yang sulit yang masih saya belum tahu artinya. Oke. Contohnya inilah, saya nggak tahu simultaneously. Oke. Oke, saya hanya ketemu dua ya. Oke, setelah menemukan kata sulit ini, langkah apa yang saya harus lakukan? Cari dulu artinya di kamus. Kalau saya ya, kamu langkah ketiga berarti cari arti dua kata ini di kamus. Kamus bahasa Inggris, mau di kamus apapun, online apa, kamu jelaskan ya, kamus online atau aplikasi apa. Setelah ketemu, baru kamu mencoba menerjemahkan. Nah, kalau saya berarti menerjemahkan kalimat per kalimat. Saya terjemahkan aja dulu tanpa lihat grammarnya bagus kah, artinya sudah dapat kah. Setelah itu saya baca ulang hasil terjemahan saya. Misalkan kalau saya terjemahkan ini seperti ini. Satu pagi putri saya menggoyang saya dari tidur dengan rasa, kalau saya lihat ini misalkan excitement itu rasa yang semangat ya. Iya, dengan semangat, dengan sangat semangat. Nah, itu kan aneh ya. Satu pagi, ini apalagi nih, menggoyang saya. Wah, apa sih menggoyang saya? Nah, berarti saya, ketika saya baca ini agak aneh, berarti saya mencoba untuk mencari apa sih kata yang paling tepat menggantikan menggoyang. Karena menggoyang di sini aneh buat saya. Masa sih putri saya menggoyang saya dari tidur? Nah, jadi mencoba untuk mencari padanan kata yang lain agar maknanya dapat tidak kaku gitu loh ya. Ya, karena saya menemukan kalimat saya ini kaku, khususnya untuk frasa menggoyang saya. Nah, setelah ini kan dari tidur, berarti saya seperti itu. Jadi kamu mencari di saat kamu menemukan masalah, langkah apa yang kamu lakukan. Jadi seperti itu ya. Jadi saya ingin tahu setiap orang di kelas ini pasti akan punya cara yang berbeda atau langkah yang berbeda untuk menemukan solusi atas masalah yang dia dapatkan di saat proses menerjemahkan. Oke, saya akan stop share. Saya akan kembali ke layar utama. Silakan buka kamera, yang bisa buka kamera saya ambil dokumen terlebih dahulu. Thank you for yang sudah dari tadi buka kamera. Thank you so much. Adik-adik, ini saya kenapa ya kalau pakai aplikasi ini rada-rada. Saya biasanya kalau di kampus itu pakai namanya Microsoft Teams. Jadi saya terbiasa pakai itu. Microsoft Teams. Oke, ini kan tinggal ini untuk membuatnya lebar lagi gimana ya adik-adik ya? Saya agak ini nih. Oh iya, stop share. Ya, nanti teksnya saya kirimkan ke WhatsApp kalian ya, biar semuanya bisa membaca. Jadi kalian terjemahkan 2 paragraf tadi, kamu tuliskan langkah-langkah apa yang kamu lakukan ketika kamu punya masalah atau yang tadi yang saya sebutkan. Saya punya masalahnya yang pertama ada 2 kata yang tidak saya tahu artinya di bahasa Indonesia. Dan setelah saya baca ulang hasil penerjemahan saya temukan ada kata-kata yang tidak natural gitu, frasa yang tidak natural. Jadi
saya mencari kata lain untuk membuat kalimatnya lebih natural. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Simple kan? Hari ini kita membahasnya simple aja. Mudah-mudahan kalian karena nanti one day kalian akan mudah-mudahan sih banyak yang tertarik ke meneliti tentang penerjemahan, karena dari tahun ke tahun orang semakin nggak suka dengan linguistik murni ya, saya nggak tahu. Mereka lebih condong ke applied linguistik, apa yang bisa digunakan ilmunya nanti di dunia kerja, dan penerjemahan ini salah satu mata kuliah yang memang ilmunya dapat kalian aplikasikan di dunia kerja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti ketika saya panggil namanya langsung saya present ya. Saya nggak bisa lihat semua wajahnya. Agustin hadir? Hadir, Sir. Thank you. Akmal ada ya. Oh, ini Akmal ketua kelasnya, Akmal dia kan? Yes, sir. Still me. Ananda itu MBKM ya? Saya ulang lagi, MBKM. Yes, sir. Yes, sir. Ancel, ada Ancel? Nggak ada ya. Andi Muhammad? Present ada. Oh, Ancel ada. Andi Muhammad ada? Nggak ada. Arya ada? Okay. Tadi dia izin sir, katanya lagi ke apotek. Oke. Yang tidak ada nggak usah izin-izin. Yang ada aja dulu ya. Nanti minggu depan orangnya nanti ngelapor ke saya. Biar nanti kalau izin-izin itu kayak di SMA. Olia ada, Olia? Nggak ada. Caesa ada? Present, sir. Oh, David, Anthony? Present. Desiana? Present, sir. Thank you. Zakia? Present, sir. Thank you. Faikotu? Present, sir. Gevansa? Sir. Yes. Hizkia? Ada ya. Ada. Present sir. Ina ada, Ina? Present, sir. Joan Melly? John was present, but because of her poor connection, sir, Oh, she left. okay. I make a checklist here. Maharani ada ya. Melissa, thank you Maharani. Melissa ada? Present, sir. Ada, sir. Muhammad Akmal ada tadi. Ada suaranya? Yes. Ya. Muhammad Alvin, thank you. Muhammad Akmal. Ada Sir. Alvin. Oke, good. Gilman. M. Gilman. Yes. Oh, Gilman said to me, he, Ya. dia ada pemadaman bergilir. Oke. Ya, thank you Akmal for the information. Kevin ada, Kevin. Kevin absent. Zidane absent. Nabila ada ya. Thank you Nabila. Muhammad Zidan present sir. Sir. Ya, thank you Zidan, Nabila hadir. Oke, Zidan juga. Nahwa ada, Nahwa. Present, sir. Thank you. Nana. Present, sir. Thank you. Nazro. Present, sir. Thank you. Putri MBKM ya, Akmal. Yes, sir. Iya. Rahma, ada Rahma? Absent. Raja? Raja sepertinya tadi Present, ada. sir. Rui Ahmad? Present, sir. Sonia? Present, sir. Waode? Present, sir. Yasin? Absent. Yasmin? Present, sir. Saya ulang, berarti yang nggak hadir Yasin,
Siapa ini? Yasmin, Rahma, and then Kevin, Gilman, Nafisa, Aulia Nafisa, Arya, Andi Muhammad Zaidan. Itu aja ya. Lainnya hadir. Sir, I'm sorry. Rahma join, but she has a connection problem. Oh, I So see. she told me to. Okay. Thank you, sir. Saya di awal-awal memang I had a screenshot. Saya di awal tadi screenshot siapa yang hadir, tapi saya cek lagi namanya nanti. Alright, thank you, ladies and gentlemen. Sir, please, Yes. I'm sorry to. Hello, sir. Akmal, kenapa, Mal? Aulia Nafisa. Aulia Nafisa is Sudah join ada MBKM. di sini. Yeah. Aulia join MBKM. Oke. Yeah. Ya. Aulia Nafisa. Oke. Good. Thank you, Akmal. Sir, Rahma udah Oh, Rahma hadir. di sini. Udah, Iya, sorry, sir. Udah saya cek tadi. Iya. Thank you, sir. Okay, my pleasure. Ladies and gentlemen, I'll see you next week. Saya akan nanti Oh yeah, sir, kirimkan please, excuse me. I'm sorry to interrupt again. There's 2SA 07 student. Oh iya, mana dia mengulang. Putri? Putri mana? Kak Putih. Mana iya, dia? Kak Putih. Mana dia? Oh ini Putih Anggra ini. Putih Anggra ini saya mau tanya, kemarin itu kamu ngambil kelas saya nggak lulus atau memang kamu nggak ngambil kuliah atau non-aktif? Saya ngambil kelas Pak Gunawan, cuman tetap masih belum lulus kayaknya deh, Pak. Kenapa? Saya udah ngambil kelas Pak Gunawan, cuman kayak masih belum lulus. Oh, waktu itu kamu nggak aktif ya belajarnya ya? Jujur aja. Padahal saya lumayan sering, maksudnya saya juga tetap masuk kelas sih, Pak. Tapi tugasnya kali nggak kamu kerjakan karena tugasnya besar. Pernah ingat ngerjain tugasnya? Karena 2 nilai tugas Kenapa? kemarin itu yang nilainya memang nilai untuk akhirnya adalah 2 nilai tugas akhir yang saya kasih ke kalian, metode dan teknik penerjemahan nggak kamu kerjakan ya Putih ya? Mungkin beberapa ada yang belum saya kerjain deh, Pak. Oh, iya. Oke. Putih, mudah-mudahan kamu aktif di semester ini biar teman-teman yang lain kan nilainya nggak ada yang jelek, lulus dengan bagus. Mungkin kamu kurang dikit aja karena tidak mengerjakan tugas mungkin ya. Gitu ya, Putih ya. Iya, Pak. Oke. Lainnya lulus semua kan? Lulus Iya, Pak. kayaknya cuman kamu yang enggak. Karena beda tipis aja mungkin sama kelas lain, kamunya jadi nggak lulus. I'm very sorry, Putih. Mudah-mudahan semester ini kamu aktif ya. Ya. Iya, baik, Pak. Thank you so much, ladies and gentlemen. I'll see you next week. Bye. Have a nice day. Thank you. Thank you, My sir. pleasure. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.